ruang digital, Bu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua masalah penyetaraan ya. Penyetaraan. Memang benar, Bu. Yang paling susah sekarang ini masing-masing dari apa namanya OPD itu sebenarnya sudah mengajukan, Bu, apa namanya untuk membuka apa namanya formasi lagi untuk di peta jabatan. Jadi misalnya dari muda ke madya, madya ke utama itu minta membuka lagi. Nah, ternyata Bu, ini sulit sekali dilaksanakan. Karena kita harus berhubungan dengan Menpan, Bu. Menpan ini apa namanya? Kalau kita sudah ditetapkan apa namanya peta jabatannya untuk satu provinsi, itu kita harus melaksanakan dulu minimal 2 tahun kalau tidak salah. Baru kita bisa mengubahnya. Nah, posisi sekarang ini udah masuk 2 tahun. Jadi teman-teman kita yang memang dari biro organisasi yang punya kewenangan untuk mengubah itu, sekarang sudah meminta dari teman-teman dari OPD semua untuk apa namanya membuka mana yang memang punya peluang supaya bisa teman-teman kita tidak mandek karirnya. Nah, ini sedang berjalan, Bu. Tapi memang itu lagi waktunya memang sangat-sangat lama. Prosesnya itu sangat lama, kita harus menjalankan dulu, baru nanti sudah itu mengajukan kembali, kemudian ditetapkan masing-masing apa namanya instansi pembina. Misalnya kita di sini Bu, BI misalnya kan, itu harus ditetapkan dulu oleh LAN, memastikan bahwa jumlah apa namanya peta jabatan yang tersedia masing-masing apa namanya widya suara itu muda sekian jumlahnya, madya sekian, maka utama sekian. Dan itu ditetapkan dulu dari masing-masing instansi pembina, baru kita bisa apa namanya mengisi kalau memang ada tempat yang kosong. Misalnya yang muda sekarang posisinya masih ada berapa yang kosong ya, yang memang bisa kita masuk. Tapi yang untuk madya penuh dan untuk apa yang utama juga itu lebih dari apa namanya cukup. Artinya memang harus tidak boleh lagi menambah. Dan ini memang waktunya lama jadinya, Bu. Lama sekali, hampir 2 tahun. Dan ini memang akhirnya membuat kita mandek. Bagaimana caranya untuk apa namanya menaikkan karir daripada teman-teman kita dari fungsional. Nah, seperti itulah gambarannya, Bu ya. Memang sangat-sangat sulit. Dan itu juga bukan kami yang melaksanakannya, teman-teman dari biro organisasi yang memang bisa kami apa namanya eh, kami koordinasikan dengan apa namanya teman-teman dari biro organisasi bahwa keinginan kita dari BKPSDM maupun dari apa namanya OPD yang lain itu bisa bisa dilaksanakan oleh biro organisasi. Demikian Ibu Nuno, silakan kembali. Baik, terima kasih Pak Kabar. Jadi mungkin ada nambah satu persoalan lagi Mbak Yuli terkait dengan bottlenecking peraturan dari Menkeu yang tidak membolehkan lagi pungutan terhadap diklat ya Pak ya. Ya, betul. Nah, sementara konsep di pusat itu masing-masing unit kerja diminta untuk berinovasi terkait PNBP. Nah, ini kan ada gap gitu ya antara di satu sisi kita harus berinovasi untuk mencari PNBP, tapi di sisi lain dari Kementerian Keuangan ada pelarangan. Nah, ini menarik juga untuk diangkat dalam persoalan. Karena sebenarnya untuk diklat itu kan juga eh, kewajiban dari organisasi untuk memberikan atau mengirimkan diklat bagi pegawainya untuk peningkatan kompetensi. Tidak ada itu karena ataupun ada anggaran tapi terbatas. Sebenarnya ada ruang untuk bisa mendapatkan anggaran dari itu. Tadi disampaikan kan dari pendapatan diklat bisa 1, sekian M. Nah, itu kan bisa untuk mengirimkan ASN-nya untuk ikut diklat gitu ya Pak ya. Tapi karena terbentur dengan peraturan, akhirnya tidak bisa. Nah, ini kan bisa menjadi satu persoalan yang isu krusial yang bisa kita angkat juga nanti dalam laporan kelompok kami ya Pak. Izin ya Pak. Ada tambahan ya Bu sedikit. Kita Ya ada silakan perbedaan silakan Pak. antara apa PNBP dengan apa namanya kontribusi, Bu.
Kalau PNBP mungkin bisa langsung mengelola anggarannya sendiri ya Bu, apa yang sudah didapat pada tahun itu kemudian bisa dikelola untuk apa namanya mengadakan diklat. Kalau kami di daerah itu kalau sudah ada kontribusi itu masuk ke rekening daerah Bu. Rekening daerah yang nggak bisa diganggu gugat kecuali nanti kami menganggarkan kembali untuk di tahun depan. Artinya begitu disetorkan oleh pemerintah daerah, kabupaten kota masuk ke rekening daerah itu nggak bisa kami ambil. Artinya untuk mengadakan diklat itu harus direncanakan dulu 1 tahun sebelumnya. Nah, misalnya sekarang, misalnya apa namanya untuk di perubahan, kami bisa mengadakan diklat, apa namanya, kalau memang diperbolehkan, misalnya tadi dari Kementerian Keuangan untuk terima kontribusi, kami terima kontribusinya. Tapi penggunaannya ini nanti tahun depan. Artinya kita istilahnya dari anggaran itu kita pinjam dulu, apa namanya di tahun ini untuk di apa namanya masukkan di tahun depan, apa namanya bisa dipakai. Nah itu sebagai gambaran pun ada perbedaan antara PPP dengan apa namanya kontribusi supaya teman-teman juga tahu. Silakan Bu atau Bapak. Izin Pak Trata, Bapak Kaban, izin bertanya menindaklanjutin apa yang tadi disampaikan rekan-rekan kami peserta PKA dan sudah dijawab Pak beberapa hal, tapi izinkan saya Pak untuk menggali lebih dalam karena kebetulan saya ini dari BPSDM juga Pak, fungsi utamanya adalah pengembangan SDM. Jadi ada hal yang perlu kami coba singgung siapa tahu dari tempat Bapak bisa kami contoh Pak. Yang pertama ini adalah bagaimana BKPSDMD ini melaksanakan atau menyiapkan konsep link and match melalui pelatihan ini seperti apa Pak? Kemudian yang kedua, ini apakah ada Pak untuk penetapan sasaran pengembangan kompetensi Bangkom yang kami singkat Bangkom ini untuk 5 tahun ke depan. Jadi Bangkom ini sudah ada standar mutunya, Pak. Pengembangan ini sejauh mana pengembangannya, kemudian dokumen apa yang disusun oleh BKPSDMD, kemudian stakeholder siapa saja dan bagaimana manajemen resikonya, Pak, dalam melaksanakan penyusunan prioritas pengembangan SDM-nya, Pak. Kemudian yang ketiga, tadi di awal paparan, saya menyimak ada pelaksanaan asesmen, Pak. Kalau boleh digambarkan pada kami, prosesnya seperti apa, Pak, proses asesmen ini? Kemudian hasil asesmennya ini, bagaimana peran BKPSDMD untuk menindaklanjuti hasil asesmen itu? Yang selanjutnya yang keempat, terkait bagaimana pelaksanaan pelatihan ini mengukur outcome pelatihan itu sendiri, Pak. Apakah ada metode yang digunakan dan eh, pengukurannya seperti apa? Kemudian pengembangan kompetensi atau Bangkom ini selain melalui pelatihan yang dikembangkan oleh BKPSDMD, ini metode apa lagi, Pak? Karena kami melihat bahwa berdasarkan Undang-Undang ASN dan PP Manajemen ASN, memang ada beberapa hal yang harus dilaksanakan juga, tidak harus melalui pelatihan saja. Tapi inovasi apa yang dilakukan yang sekiranya Bangkom ini bisa terrealisasi mendukung kinerja organisasi. Kemudian yang kelima, Bapak, ini terkait dampak efisiensi anggaran tadi disampaikan. Untuk menghasilkan suatu produk khas pengembangan kompetensi, menyikapi efisiensi ini kan kita tidak tahu Pak kebijakan tahun depan ataupun berapa tahun ke depan seperti apa. Tapi apa rencana tindak lanjutnya Pak dari BKPSDMD? Mohon izin Bapak, ini kami menggali informasi siapa tahu karena kebetulan sama fungsi di BPSDM juga pengembangan kompetensi Bapak. Harapan kami mungkin ada hal-hal yang bisa kami terapkan juga di BPSDM. Terima kasih Pak Kaban dan Pak Trata. Ya, izin Pak Trata kami jawab ya. Terima kasih Pak Yusuf. Ini borong-borongan, rupanya diam-diam ngumpulin banyak pertanyaan nih Pak dari PSDM. Dari jangan-jangan teman-temannya udah pada tolong tanyain sekalian gitu. Pak Yusuf, makasih Pak. Yang pertama, iya link and match ya, Bapak Ibu.
kami punya aplikasi namanya Renbangkok. Jadi Renbangkok ini kami buka 1 tahun sekali, itu di akhir ya, di akhir tahun itu kami membuka apanya Renbangkok itu untuk kami sampaikan dari perencanaan kepada teman-teman semua OPD, semua PNS kita untuk bisa mengisi rencana dia untuk di diklat tahun berikutnya. Ya, untuk pengembangan kompetensi dia wajib untuk mengisi dalam Renbangkok ini. Kalau diajukan itu dia melalui atasan langsung, memastikan bahwa atasan langsung tahu bahwa dia ingin mengembangkan dirinya melalui diklat itu. Juga dimasukkan juga beserta anggarannya untuk memastikan bahwa kecukupan anggaran nanti. Nah, kalau disetujui oleh atasannya, artinya memang setuju dari atasannya setiap pegawai yang mengajukan itu, maka itu akan diterima diverifikasi oleh di BPSDM untuk di bidang PSDM untuk memastikan bahwa memang teman-teman kita mengajukan untuk mengadakan diklat di tahun berikutnya. Nah, keuntungannya Bapak Ibu sekalian dengan mengajukan ini, kami artinya bisa memilah bahwa ternyata PNS teman-teman kita ini mengajukan diklat, maka kami masuk secara general bahwa dalam tahun ini teman-teman kita bisa trennya untuk mengajukan diklat ini. Dan di situ dengan anggarannya kami bisa tahu bahwa bisa mengajukan anggaran kepada tim TAPD di provinsi bahwa permintaan pegawai jumlahnya sekian, bahwa kami minta untuk diklat sekian. Nah, ini memang keterbatasan anggaran, kita bisa memastikan yang mana yang memang prioritas untuk kita adakan diklat. Nah, sehingga memang apa yang diinginkan oleh pegawai dan juga apa yang kami rencanakan untuk tahun depan itu bisa matching. Artinya bisa kita yang mana tidak bisa, yang mana bisa, dan mana yang prioritas yang bisa kita jalankan untuk tahun depan. Nah, yang kedua, untuk asesmen. Nah, ini juga ada satu tahunnya, Pak. Asesmen ini saat ini kami sudah 99% yang kami asesmen untuk sistem mereka. Asesmen ini kami lakukan berdasarkan lewat secara sederhana sebenarnya melalui komputer assessment test. Jadi kami akan memanggil teman-teman kita, misalnya berapa ratus orang, untuk kami asesmen dulu di ruang camp. Dari kalau dulu kami punya waktu yang banyak, apabila punya banyak waktu, kami bisa berhadapan langsung setelah itu wawancara, Pak. Memastikan kita bertemu dengan orangnya untuk dalami lagi apa yang memang dia sampaikan secara langsung. Kalau kemarin lewat kita lakukan dengan wawancara. Nah, kalau paling simpel sebenarnya wawancara itu juga kami lakukan di dalam ruang camp itu. Jadi 1 hari atau 2 hari mereka untuk asesmen itu lengkap semuanya. Untuk yang asesnya, hasil daripada asesmen tadi akan dicek kembali atau dinilai kembali oleh asesor. Misalnya saya sendiri seorang asesor yang saat ini kemarin itu harus misalnya mengasesi hampir 100 atau 150 sampai 200 orang. Dengan jangka waktu misalnya berapa bulan, setiap hari saya akan menilai kembali apa yang sudah dituliskan di dalam chat tadi hasilnya untuk kami review untuk memastikan bahwa dia punya kompetensi apa. Hasilnya itu. Dari hasil itu Pak, kami bisa memetakan kembali bahwa yang ternyata 1 orang ini atau berapa orang ini yang dia butuhkan untuk diklat atau untuk menambah kompetensinya adalah di bidang mana. Dan ini sudah kami petakan Bapak Ibu sekalian. Hanya memang kami belum bisa memastikan sesuai dengan tadi kekuatan keuangan kita, anggaran kita untuk melaksanakan diklat hasil daripada asesmen itu untuk menambah kompetensi pegawai. Nah, itu yang sudah kami lakukan. Nah, untuk yang ketiga, untuk outcome tadi, memang benar Pak, kami posisi saat ini setelah kita diklat, posisinya sudah selesai, itu harus kita monet. Ya, pasca diklat ya, pasca diklat. Artinya kalau sudah diklat itu akan kita kembali review lagi, kembali kita datangi sampai di mana apa yang hasil dia lakukan setelah diklat itu. Misalnya untuk diklat PKP, itu apakah proyek perubahannya itu berjalan atau tidak, itu kami cek kembali.
Apakah memang sudah berjalan di tempat kejadian yang memang direncanakan itu, kami pastikan kembali, akan kami turunkan tim teman-teman baik itu dari apa namanya WI ataupun dari apa namanya teman-teman dari struktural ataupun dari pengelola pegawai itu akan turun memastikan bahwa apa namanya setelah diklat tadi apa namanya bisa dilaksanakan atau tidak. Itu Pak. Kemudian metode pengembangan efisiensi aparat negara. Kami Bapak Ibu sekalian tahun kemarin begitu tahu bahwa kita sudah tidak ada lagi anggaran sudah dipotong habis, kami segera ngirim surat Bu Bapak kepada semua OPD bahwa untuk memenuhi 20 JP tadi, maka setiap orang wajib untuk mencari sendiri dulu. Selain dari kami sendiri yang adakan ya, kadang-kadang kami mengadakan misalnya untuk yang di teknis misalnya manajemen kepegawaian itu bisa langsung 20 DP misalnya. Tetapi yang memenuhi itu ada yang memang tidak bisa pada saat itu ikut, dia bisa mencari apa namanya untuk mencari sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Misalnya secara teknik, misalnya pertanian, maka dia bisa ikut webinar ataupun apa namanya Zoom dimanapun itu yang bisa menambah kompetensi mereka dan memenuhi 20 JP itu. Dan itu sekarang sudah berjalan. Dan kami bisa memantau itu melewat SIMADIK tadi Pak, sistem informasi manajemen digital yang bisa kami buka. Contohnya sekarang bisa memastikan satu orang misalnya di dinas pertanian itu akan saya buka, saya sebagai admin, maka akan muncul di situ hasil dia diklat itu harus wajib dimasukkannya ke dalam manajemen SIMADIK tadi. Maka akan ketahuan di situ bahwa di dalam bulan ini sudah menambah kompetensinya atau ikut diklat atau Zoom atau webinar dengan misalnya berapa GP. Itu sudah ketahuan Bu. Posisi sekarang kemarin saya coba cek masuk kembali kepada satu orang secara apa namanya random sampling. Ternyata misalnya kemarin guru yang saya cek kemarin, baru kemarin saya cek guru seorang guru apa namanya saya ngecek apakah dia memang menambah kompetensinya selama bulan ini dan ternyata memang ada. Dia ikut webinar dan itu di situ disampaikan bahwa dia ikut webinar ini yang diselenggarakan siapa dari tanggal berapa sampai tanggal berapa dengan nomor sertifikatnya apa namanya, nomor sertifikatnya juga dimasukkan dan siapa yang menyelenggarakannya dan bisa diupload di dalam sistem kami. Nah ini Pak, apa namanya kami sebagai pengelola kepegawaian juga memastikan bahwa surat edaran kami untuk melaksanakan masing-masing mengembangkan kompetensinya sudah dijalankan sebagian besar daripada teman-teman. Terutama ini Bapak Ibu WI ini kalau saya lihat hampir setiap minggu nambah kompetensinya dia ikut. Ini saya ucapkan terima kasih juga supaya apa namanya mengurangi beban pemerintah daerah dalam menyiapkan anggaran untuk diklat. Demikian mungkin Pak Yusuf. Ada lagi? Ya, izin Pak Kaban menambahkan sedikit Pak terkait metode pengembangan. Kalau di sistem pembelajaran ini kan ada namanya seperti coaching dan mentoring Bapak. Nah, bagaimana BKPSDMD ini melaksanakan ataupun apakah sudah terrealisasi metode coaching dan mentoring ini? Baik, saya jawab ya Pak Yusuf. Ya, Pak. Kami sudah ada apa namanya dalam aplikasi kita di SIMDIKLAT Pak. Jadi coaching mentoring itu sudah ada dan dilaksanakan. Hanya memang apa namanya kadang-kadang pegawai ini memang kurang Pak. Apa namanya mendokumentasikannya. Rata-rata semuanya waktu saya cek memang ada dia apa namanya menggunakan masuk ke dalam coaching mentoring itu. Hanya memang itu sebenarnya bisa dikonversi ya berapa JP sebenarnya yang bisa kita konversi. Tapi memang teman-teman kita itu kurang banyak mendokumentasikannya Pak. Tapi itu sudah berjalan Pak sampai sekarang. Teman-teman dari WI juga banyak ya menggunakan itu dari teman-teman diklat apa namanya yang sedang diklat ataupun yang sedang banyak bertanya masalah kepegawaian atau masalah teknis lainnya kepada WI. Demikian Pak Yusuf, sudah berjalan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kaban sudah menjadi catatan. Terima kasih atas penjelasannya semua. Cukup dari saya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yusuf. Izin Bapak boleh masih bisa bertanya? Siap, Karena sudah siap. jam 12. Siap, sampai lapar aja Bu, nggak apa-apa. Ya baik Bapak, izin terima kasih. Izin sedikit menanggapi yang tadi Bapak, mungkin ada sedikit beberapa yang ingin ditanyakan juga keterkaitan tadi. Tadi disampaikan bahwa
salah satu dampak dari efisiensi anggaran yang terjadi di BKPS DMD Bubble ini salah satunya adalah bahwa terdapat gedung asrama yang tidak bisa difungsikan gitu ya Pak karena proses rehabilitasi proses rehabnya itu terhenti gitu ya artinya di tahun ini gitu Pak. Nah, kemudian yang mungkin yang menarik di sini adalah tadi disampaikan oleh Bapak bahwasanya sebenarnya gedung asrama itu bisa menjadi salah satu sumber pendapatan gitu ya Pak ya, sumber pendapatan khususnya mungkin di BKPS DMD. Nah, kemudian yang mungkin yang ingin saya tanyakan lebih lanjut adalah artinya apakah ini akan menjadi potensi menjadi berkurangnya pendapatan yang ada di BKPS DMD khusus di tahun ini akibat dari tidak bisa difungsikannya gedung asrama tersebut. Kemudian selanjutnya apakah telah atau bagaimana sinergi yang dilakukan mungkin Pak kaitannya dengan di bidang perencanaan program atau juga pengelolaan asetnya di dalam menyusun prioritas-prioritas pembangunan prioritas-prioritas pembangunan khususnya mungkin yang keterkaitannya juga berdampak nantinya terhadap pendapatan daerah. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu Boleh Eni. satu Pak. Bapak, mengenai pertanyaan yang sama ya Bu ya, Bu Eni. Memang benar Bu sebenarnya kami memang sudah merencanakan untuk rehab, cuman karena memang keterbatasan anggaran dan memang ada instruksi untuk tidak menggunakan anggaran pada belanja modal, itu kepaksa kami drop Bu. Ya karena ini kan jadinya modal ya Bu ya, uang ini akan kita masukkan ke situ, belanja segala macam. Tapi sudah yang namanya belanja modal sudah dihilangkan Bu, seketika. Artinya kami tidak bisa mengelola itu. Memang kalau kita lihat untuk pendapatannya, memang untuk 1 tahun itu memang tidak terlalu besar Bu. Tapi sebenarnya ini ada kaitannya dengan penyelenggaraan diklat. Ya, penyelenggaraan diklat. Kalau penyelenggaraan itu yang tadi saya sampaikan diizinkan misalnya dapat uang kontribusi dari daerah, itu bisa kami laksanakan banyak. Jadi bisa pakai gedung 1, 2, 3, 4 itu berfungsi full dengan pemasukan dari kontribusi kediklatan dari teman-teman kabupaten dan kota. Nah ini memang kalau memang posisi untuk pendapatan secara maksimal memang tidak bisa kita dapat full Bu untuk yang gedung ini. Tapi karena untuk kita harus menunjang surplus dan memang memastikan semua kita berfungsi dengan baik, itu memang harus kita rehab. Cuman ya memang kalau kita hitung-hitung juga nanti besar belanja modal ya daripada nanti pemasukan. Tapi ini karena keterkaitannya dengan diklat, nah itu memang harus wajib kita rehab, harus kita sesuaikan, kita benarkan supaya bisa berfungsi dengan baik. Tapi dengan kondisi terakhir ya memang kita nggak boleh terima uang kontribusi dari pemerintah daerah itu sampai sekarang ya terpaksa kami harus tunda dulu Bu. Jadi memang ada Recording in progress. Ya. Mungkin itu Bu ya. Oke, siap Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Pak, boleh tambah satu Pak. Assalamualaikum. Silakan Pak Syed dari Pak Irsan. Ya Pak. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran Pak? Ya, Pak. Jadi gini Pak, ketika ada eselonisasi Pak, atau penghilangan eselon 3 dan 4 Pak, kita kan secara otomatis Pak dikasih Pak ya dari jadi kayak waktu itu saya saya Pak jadi kasus pelayanan pengadaan waktu Pak. Jadi tiba-tiba saya jadi fungsional pengadaan barang jasa Pak, Bagas. Kemudian ketika saya pindah ke Cipta, saya jadi analis kebajikan Pak. Maksudnya analis kebijakan Pak. Canda Pak. Jadi gini Pak. Jadi kan itu kan begini Pak ya, kita tidak bisa milih mau jadi analis apa waktu itu Pak ya. Analis kebijakan itu Pak.
kan adanya di bawah LAN ya Pak ya. Nah, ada di bawah LAN nih Pak. Sepertinya kami sangat kesulitan untuk mencegah kontak jenjang ke media Pak. LAN nih Pak. Kecuali misalkan Pak, kami di DJKI sendiri punya Pak, kami adalah pengampu Pak untuk memang tertutup sih Pak. Ada pengusaha merek, ada pengusaha paten, desain industri, dan ada analis KI Pak. Tapi kalau analis KI tidak tertutup Pak, bisa di kanwil Pak ya, di kanwil semua kan ada. Apakah ada kesulitannya Pak seperti kami Pak, misalkan untuk kompak untuk fungsional pengadaan barang jasa Pak, itu teman-teman saya Pak di yang di ULP Pak itu tidak pernah bisa naik pangkat Pak, naik jenjang saya nggak tahu ya Pak ya, apakah dia hukumnya ujiannya nilainya jelek mulu atau bagaimana Pak, saya nggak pernah, tapi ya tapi kan harusnya bisa lah Pak. Apakah karena beda instansi atau saya nggak ngerti lah Pak itu ya. Ini mungkin kalau tidak beda instansi mungkin bisa lah ya Pak. Tapi kalau jadi pengusaha merek kan yang hukum sendiri ya atau angkat apa teman sendiri atau enggak atasan sendiri Pak ya kalau di sini Pak. Atau kalau nggak perancang mungkin orang bisa mengejar Pak Wahyu Pak, misalnya tidak bisa naik jenjang ya Pak ya. Apakah ada kesulitan seperti itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Isa. Sebenarnya itu gambaran umum sebenarnya Pak untuk satu Indonesia. Tapi perlu saya jelaskan seperti ini Pak. Kemarin ada satu contoh teman-teman kita dari Dinas Tenaga Kerja Pak. Tenaga Kerja itu untuk apa namanya pengawas kalau tidak salah itu ada kaitannya dengan peta jabatan juga Pak. Jadi memang karena peta jabatan ini memang mengunci untuk jabatan tertentu itu misalnya medianya itu cuma 2 orang dan ternyata 1 orang sudah diisi, artinya masih sisa 1 Pak. Nah artinya teman-teman yang muda yang di bawah itu kemarin saya cek itu ada 4 orang Pak, dan semuanya uji kom Pak. Semuanya mau uji kom. Nah terus bagaimana memilih di antara 4 orang ini? Jadi 4 orang ini akhirnya kami panggil Pak. Jadi kami pastikan bahwa jabatan itu cuma tinggal 1. Jadi harus ada 3 di antara mereka yang tidak bakal akan dilantik untuk menjadi media. Nah ini jadi terkendala Pak memang. Artinya teman-teman kita yang sudah siap-siap uji kom itu agak ngeri-ngeri sedap juga. Kalau kadang-kadang itu kan ada perlu biaya nih Pak. Uji komnya kan mungkin tidak ada di sini tapi ada di Jakarta misalnya atau di Bandung. Sehingga mereka, kalau sekarang kan mungkin banyak yang sudah lewat digital Pak, sudah lewat Zoom. Kalau kemarin itu kan mereka harus berangkat ke Jakarta. Dan ternyata tidak membuahkan hasil. Kalau ternyata dia lolos, di antara 4 orang ini hanya cuma 1. Akhirnya kita bikin surat pernyataan bahwa bersedia kalau memang itu tidak dilantik. Kami akhirnya memilih yang mana yang terbaik di antara mereka. Nah ini kan akhirnya membuat orang jadi kecil hati Pak. Kok kenapa si A yang lolos sementara dia kan lolos gitu kan. Nah ini akhirnya kami ngambil kebijakan bahwa kalau 1 yang ada sisa di situ, maka kepala dinasnya yang memastikan bahwa harus 1 orang yang diajukan untuk kecuali kalau memang peta jabatan itu memang banyak. Kalau memang peta jabatannya banyak ya silakan Pak. Kami tetap rekomnya kan harus dari BKPSDM nih Pak yang memberikan uji kom. Nah begitu juga dengan tempat yang lain Pak, sama seperti itu. Jadi memang terkunci dari peta jabatan. Saat ini memang peta jabatan kita memang sedang diajukan kembali untuk membuka peluang kepada teman-teman kita untuk tidak mati karir. Cuman itu tergantung juga dengan masing-masing instansi pembina. Misalnya WI ini Pak, di tempat kami ini, itu sudah mengusulkan bahwa yang namanya video utama di BKPSDM di Provinsi Bangka Belitung itu cuma 1, nggak boleh lebih dari situ. Mau nangis darah kita minta tolong dibuka 5, nggak boleh. Sementara Pak Slamet, Pak Imam itu siap-siap nih mau nangis, nggak bisa Pak. Nah itu artinya terkunci. Walaupun kita mengajukan peta jabatan itu membuka, nanti kalau tidak ada dari sisi daripada instansi pembina itu juga tidak bisa Pak. Nah ini memang jadi kesulitan. Sama Pak, kami juga tanya dengan teman-teman lain di provinsi yang lain, kondisinya sama. Nah ini sebenarnya jadi masalah nasional Bapak Ibu sekalian, memastikan bahwa memang instansi pembina itu juga harus memikirkan
karir daripada teman-teman kita dari JR. Jangan sampai apa namanya stop sampai di situ. Nah ini Pak ya. Mungkin ada teman-teman yang mau nambahkan mungkin dari Pak. Seperti itu Pak. Pak Isan. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya sama-sama Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak dari BKP SDM di Babel ya. Bapak dan Ibu, karena jam sudah menunjukkan 12:14, kita akan kembali ke main session, ke ruang besar untuk ditutup ya. Bapak Ibu akan ditutup secara seluruh kelas begitu ya, Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu, kita masuk ke main session ya. Belum. Ya, izin ya Bapak Ibu saya tinggalkan dulu. Nanti Pak Ferry akan melanjutkan dengan teman sekalian ya. Makasih ya Pak ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.